Saya beresin semua bahan baku yang lagi dipakai, semuanya, alat-alat kita matiin, peralatan kita bersihin, udah tuh. Nah, terus itu baru jam 4 lah, belum sampai jam 5 gitu, belum sampai waktu yang kita tentuin. Udah, akhirnya kita beres-beres. Pas mau balik kan keluar dari kitchen, tadi saya bilang kan ngelewatin lorong panjang ya Mas, ngelewatin lorong panjang. Nah pas ngelewatin lorong panjang itu, saya sama Roni, itu tiba-tiba di belakang, persis saya ngerasain di belakang saya, tiba-tiba dia ngomong, kok cepet banget. Sosok bapak-bapak tadi, dari atas ke tengah tuh pakai kaos, tapi dari tengah ke bawah ada kain kafannya Mas. Dan sosok wanitanya, postur tubuhnya tuh seperti dipocong, tapi nggak ada kain kafannya. Jadi kakinya keikat, tangannya begini, dan masih ada kapasnya, tapi kain kafannya nggak ada. Pernah satu kejadian saya ngalamin ketika habis ngecek barang-barang di gudang, habis dari gudang freezer, saya udah keluar. Ketika mau keluar ke pintu utama, gitu kan, pintu utama gudang, itu saya ngeliat dari pintu gudang belakang, ketika saya mati lampu, cetek, ada sosok yang berdiri di depan pintu sana. Dan sosoknya sosok bapak-bapak yang saya lihat di tempat sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang gangguan horornya nih di tempat kerja. Langsung aja kita sambut Mas Linggar. Assalamualaikum Mas Linggar. Waalaikumsalam. Aduh, gimana Mas Linggar kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Mas Linggar? Ya, gitulah, konten, kerja juga gitu. Wih, oh iya Mas Linggar ini punya YouTube channel juga ya? Ya, kali teman-teman podcast pada penasaran bisa di... Ya, boleh mampir ke channel YouTube saya di Cerita Malam ini. Wih, nah nanti kita taruh deskripsi ya. Siap. Linknya. Mas Linggar nih bisa di-spill dikit nggak nih kisah horornya di tempat kerja, monggo. Ya kalau kisi-kisinya sih ya, saya ngalamin teror di tempat kerja saya kurang lebih selama 5 hari gitu, dimana tempat itu tutup dan orang pertama yang buka kunci lokasi tersebut ya saya gitu. Ya gitu. Nice, kalau gitu ditahan Mas, biar teman-teman podcast pada penasaran nih. Nah, buat teman-teman podcast di rumah yang mau kayak Mas Linggar share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Mas Linggar, gimana sih kisah selengkapnya dari awal? Monggo diceritain. Ya, oke. Jadi kejadiannya tuh di akhir tahun 2020, Mas. Oke. Akhir tahun 2020 ketika pandemi. Ya, di mana waktu itu semua bidang usaha lagi kacau-kacaunya gitu kan. Bahkan ada waktu itu disebut yang apa, PSBB ya gitu. Oh iya. Jadi mall tutup, semua bidang usaha tutup gitu. Termasuk salah satunya tempat saya bekerja. Oh, oke. Gitu. Tempat saya dulu bekerja di sini di salah satu mall di bilangan Jakarta Utara. Ya, tempat ini ya jujur tutup ketika awal pandemi tutup. Dan orang yang pertama kali berkunjung ke sana ya saya. Gitu. Jadi saya dapat tugas dari kantor untuk ke sana untuk kunjungan. Ya untuk create suatu menu, karena kan saya memang bekerja di bidang F&B. Oh iya. Ya sebagai chef. Jadi di sana diminta untuk membuat menu baru yang nantinya disiapkan ketika sudah buka lagi tempat saya. Oh oke. Saya di sana ditemenin sama 2 orang, jadi bertiga sana. Kita sebut saya, satunya namanya Agung, satu lagi Roni. Oke. Ya nama samaran gitu. Oke. Ya di sana sehari sebelumnya saya udah janjian sama mereka. Gitu, saya janjian sama mereka, ya bikin grup WhatsApp, janjian lah datang nanti jam berapa kita janjian langsung sana. Janjian di hari H itu di jam 11 siang, gitu. Dan memang kebetulan di sana infonya yang saya dapat dari kantor,
bakal ada kontraktor untuk melakukan renovasi tempat. Jadi ya udahlah, saya nggak takut orang ya rame-rame, saya mikir seperti itu. Iya. Di hari H saya datang lebih cepat. Yang tadinya jam 11 siang, ternyata saya datang setengah 11 sudah sampai lokasi. Gitu. Lokasinya itu di lantai 4. Lantai 4 atau lantai 5 gitu, saya lupa. Lantai 4. Karena nunggu di bawah males kan di parkiran, akhirnya saya langsung datang ke lokasi. Saya langsung ke atas. Saya keluar lift, nyampe lokasi. Itu tempat masih gelap banget, Mas. Depan itu pintu kaca semua. Saya nunggu tuh. Saya nunggu sambil nge-WhatsApp di grup ya kan. Infoin ke si Agung sama Roni kalau saya udah sampai lokasi gitu. Dan belum ada balasan. Karena malas nungguin terlalu lama di sana juga, pengen balik lagi keluar untuk ngerokok sama ngopi. Iya. Ketika saya balik, tiba-tiba ada yang ngetok dari dalam pintu, dari dalam ruangan, ngetok pintu kaca. Ya otomatis saya nengok, refleks nengok. Di situ saya ngeliat ada bawa bapak ya pakai kaos, pakai celana pendek biasa lah gitu. Saya nggak berpikir aneh-aneh, saya mikirnya itu paling salah satu tukang kali dari kontraktor, karena kan infonya ada renovasi gitu kan. Terus nggak lama dia keluar dari dalam, nanya, "Mas mau kemana?" Gitu. "Oh Pak, saya mau ke dalam." "Loh emang Mas dia dari mana?" Kata gitu kan. "Saya dari kantor pusat Pak, disuruh ke sini." "Oh yaudah tunggu dalam aja," kata bapaknya gitu kan. Akhirnya saya datang ke dalam tuh. Dan lokasinya mungkin buat gambaran teman-teman semua, itu masuk dari pintu ada semacam meja panjang untuk resepsionis. Gitu, resepsionis. Terus belok kanan ada pertigaan lorong gitu, pertigaan lorong. Kalau ada ke kanan, kalau saya ke kiri. Kiri itu lurus mentok, lorong panjang lurus mentok, ada kitchen, area kitchen. Oke. Nah dekat area kitchen itu ada area office lah gitu, ada area office sama ada pantry atau bar dari situ. Jadi gambaran lah nanti buat next ceritanya biar lebih mudah ngebayanginnya. Nah akhirnya sama si bapak tadi, saya diajak ke office, dibukain kunci, dibukain pintu sama dia juga. Sampai malah dia nampu sama bapak itu. "Mas tunggu sini aja ya," gitu, "tunggu sini aja." "Oh yaudah Pak, makasih banyak ya Pak." "Iya sama-sama." Udah. Saya masuk dalam, saya buka sweater, naruh tas. Gak lama ada telepon dari Agung. Telepon, saya angkat. "Ya Gung, Pak Bapak di mana?" Dia gitu kan. Ya saya bilang, "Saya di dalam, ini di office." "Dalam mana Pak?" "Dalam outlet gitu, dalam outlet." "Pak jangan bercanda," dia nanya gitu kan. "Lah ngapain saya bercanda, ini saya di dalam." Saya bilang, "Ini saya di dalam kok," gitu. "Bapak di dalam, gimana bisa ke dalam gitu?" "Tadi ada yang bukain bapak." Terus diem tuh dia lama, dia diem lama. Sampai saya panggil-panggil, "Gung, hei, Gung," gitu kan. "Pak, coba bapak ke depan deh Pak," gitu. Akhirnya saya ke depan tuh jalan ke depan. Dan ternyata pintunya dirantai Mas dari luar. Kok bisa? Pintunya dirantai dari luar. Dan yang bukain si Agung dari luar. Si Agung dan Roni yang bukain pintu. Rantainya dibuka, saya keluar. Pucat tuh muka mereka, pucat berdua, saya bingung juga. "Pak masuknya gimana?" Saya ceritain, tadi ada bapak gitu. Ada bapak, bukain pintu, saya diantar ke office, segala macam gitu, saya bilang gitu. "Nggak mungkin Pak, nggak ada siapa-siapa. Lo bukan ada tukang kontraktor, kan hari ini mau renovasi," saya bilang gitu kan. "Pak coba deh Pak buka WhatsApp," gitu. Saya buka WhatsApp, dan ternyata situ ada info. Renovasi diundur besok hari ini nggak ada tukang yang datang. Oke. Gitu. Nah setelah itu ya kita semua masuk tuh ke dalam bareng-bareng gitu ya, ke dalam bareng-bareng ngecek, dan bener tas saya ada di dalam office. Tas saya di dalam office, dan kita ya buat mastiin akhirnya kita semua keliling area situ, dan benar-benar nggak ada siapa-siapa Mas. Benar-benar nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya kita mutusin, yaudah deh kita keluar aja deh. Kita keluar. Akhirnya setelah itu kita mutusin untuk ya nongkrong di luar aja, ngebahas besok gimana nih, apa yang mau kita lakuin gitu. Apa yang mau kita lakuin untuk yang tugasin dari kantor lah gitu, tugasin dari kantor apa yang mau kita lakuin. Dan karena pengalaman dari yang sebelumnya Mas ya, di hari kedua saya datang lebih cepat lagi sebenarnya. Tapi karena pengalaman dari sebelumnya udahlah, mendingan nungguin di bawah aja, nungguin anak-anak gitu, nungguin anak-anak di bawah. Dan itu di hari kedua Roni nggak bisa datang. Jadi saya cuma berdua sama si Agung. Saya ke atas, berdua sama si Agung, ya biasa nyiapin bahan baku yang mau dipakai untuk pembuatan menu gitu kan, Terus
diinfokan, memang udah ada info dari pihak mall kalau misalkan itu nanti jam 6 sore lampu akan dimatikan dari pihak mall karena memang ketentuan dari PSBB, jadi mall nggak boleh buka lama-lama. Jadi kita mutusin sebelum jam 5 kita udah pulang, jangan sampai ntar kita gelap-gelapan dalam, males juga gitu kan, lift mati dan lain-lain. Ya udah, itu menjelang jam 5 saya udah mau pulang tuh sama Agung berdua. Nah, si Agung di situ pas mau keluar dia teriak manggil tukang. Dia itu di hari kedua udah ada tukang ya Mas. Oh, ada tukang. Udah ada tukang, nah udah rame lah sebenarnya, udah rame. Iya. Di hari kedua si Agung teriak-teriak tuh manggil, Pak, Pak gitu. Pak, Pak, nggak ada yang jawab. Teriak lagi sekali lagi, Pak, Pak, gitu. Ada yang jawab, iya. Pak, kita pulang dulu ya Pak. Iya. Pak, nanti kalau mau pulang jangan lupa dikunci ya Pak. Iya, gitu. Ya udahlah. Kita berdua keluar dari sana, ngobrol-ngobrol sampai depan lift tuh, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba pintu lift buka dan kita kaget. Karena tukangnya ada di dalam lift semua, Mas. Iya. Terus ya udah. Akhirnya ya bapak-bapak itu bingung juga tuh, tukangnya pada bingung. Ada salah satu mandornya nanya, "Lo Mas mau kemana?" gitu. "Mau pulang Pak." "Oh yaudah, hati-hati," gitu. Ya saya refleks langsung nanya, "Lo dalam ada siapa Pak?" "Ya nggak ada siapa-siapa, sampean aja berdua." "Hah? Lawang dari tadi kita habis asar udah langsung dibawa makan sama rokok, ini baru naik ke atas." Ya udah, setelah itu ya saya berdua sama si Agung udah di dalam lift, nggak ada yang berani nanya, nggak ada yang berani ngomong, udah diem aja berdua gitu. Dia berdua nggak yang mikirin tadi siapa gitu, karena yang denger ya bukan cuma saya gitu kan, si Agung juga denger dan berkali-kali gitu kayak gitu. Gitu. Itu kejadian di hari kedua. Di hari ketiga ini saya udah mulai bikin produk lah gitu, bikin produk. Dan dari ketiga ini gantian, Agung yang nggak datang. Infonya sakit, saya sih nggak tahu sakit kenapa. Tapi ya setelah itu saya sama Roni berdua di sana, beserta tukang tuang lain ya. Beserta tukang tuang lain udah mulai masak, udah mulai coba bikin masak makanan gitu, bikin menu dan lain-lain. Nah terus di tengah-tengah masak, sayuran saya habis. Itu bahan baku salah satu yang habis lah gitu, yang habis. Dan saya minta tolong Roni untuk ambil bahan baku di area pantry, di mana area pantry itu di luar dari kitchen. Luar dari kitchen. Nah, pantry itu depan-depanan sama toilet cewek dan sama toilet cowok. Gitu depan-depan lah pokoknya, depan-depanan. Terus udah. "Ron, tolong ambilin bahan baku Ron di pantry." "Oh iya Pak," udah tuh. Dia keluar. Baru belum lama keluar, selang berapa menit, selang berapa detik nih, belum lama. Tiba-tiba ada anak lari lagi ke dalam kitchen. Pak. Kenapa?" "Itu ada cewek Pak masuk ke toilet cewek gitu." "Ah, cewek dari mana?" "Cewek bukan," saya bilang gitu kan ya. "Enggak Pak, beneran cewek," gitu kata gitu. Saya masih mikir positif, takutnya ada customer salah masuk. Disangka kita udah buka gitu segala macam, salah masuk lagi. "Oh iya, samperin." Nggak lama saya keluar sama Roni dari area kitchen, kelihatan tuh langsung ada toilet. Nah itu tuh cewek baru mau masuk toilet, lagi buka pintu Mas ya, buka pintu, masuk. Wah iya, yaudah deh, samperin. Begitu saya mau masuk ke area toiletnya, depan pintu, itu tiba-tiba dalam toilet kedengaran suara nangis. Lirih banget nangisnya. Saya nge-freeze berdua sama Roni depan pintu. Terus saya lihat di area kanan saya tuh ada satu tukang lagi jalan. Saya panggil, Mas sini deh. Buat mastiin bener nggak nih saya denger gitu kan ya. Karena selama saya berdiri itu kedengeran suara nangisnya gitu kan. Akhirnya tuh tukang datang, "Kenapa Pak?" Begitu sampai langsung dia diem juga tuh kaget. "Pak, itu saya pengen nangis." "Oh yaudah," saya mikirnya, oh beneran ini orang. Karena nggak mungkin udah 3 orang yang denger kan gitu, udah ada 3 orang yang denger. Kayaknya orang nih salah masuk nih customer gitu. Ya udah. Akhirnya masuk dalam, dan di dalam toilet itu ada 3 bilik toilet. Ada 3 bilik toilet lah gitu kan. Jadi wastafel, terus ada 3 bilik toilet. Udah tuh kita nyamperin. Nah terus kita dengerin tuh, pas kita masuk kedengar suara orang nge-flush air. Oh berarti ada orang, kira gitu kan. Udah. Nggak lama si Roni ini maju, ketok-ketok pintu bilik pertama, diketok-ketok sama dia. Mbak gitu. "Coba buka Ron," saya bilang gitu kan. Dibuka, kosong. Pintu kedua sama, diketok-ketok lagi sama Roni, dipanggil-panggil.
dibuka kosong lagi. Pas mau ngetok pintu bilik ketiga, kedengeran apa sih, tutup kloset blek kayak ditutup gitu, blek gitu. Wah, di sini nih udah. Kita diem, kita tungguin tuh. Karena nggak mungkin nih pintu satu nggak ada, pintu 2 nggak ada. Mikir, oh di bilik 3 kali ini. Gitu. Ditungguin lumayan lama, nggak ada gitu. Sampai akhirnya sih bilang, Ron, buka. Dibuka, kosong. Kosong. Dan tutup klosetnya tuh nggak ketutup, masih berdiri. Gitu. Wah, nggak bener nih sih bang. Nggak bener nih. Ron, cabut. Gitu. Baru saya balik bertiga barengan sama tukang. Itu kedengeran suara tawa di belakang. Oke. Bener-bener kedengeran suara ketawa di belakang, ketawanya kayak ngeledekin gitu. Bener-bener kayak ngeledekin kayak gitu ya? Iya, kayak kita nggak bisa ngeliat gitu, kayak gitu. Bener-bener ketawanya ngeledekin banget lah gitu. Wah, Ron, cabut. Udah tuh. Buru-buru ke area kitchen. Saya beresin semua bahan baku yang lagi dipakai, semuanya. Alat-alat kita matiin, peralatan kita bersihin, udah tuh. Nah, terus itu baru jam 4 lah, belum sampai jam 5 gitu, belum sampai waktu yang kita tentuin. Udah, akhirnya kita beres-beres. Pas mau balik kan keluar dari kitchen, tadi saya bilang kan melewatin lorong panjang ya mas, melewatin lorong panjang. Nah pas ngelewatin lorong panjang itu, saya sama Roni, itu tiba-tiba di belakang, persis saya ngerasain di belakang saya, tiba-tiba dia ngomong, kok cepet banget? Itu buru-buru lari berdua sama Roni, karena Roni juga denger. Dan ketika di pertigaan depan menjelang keluar, itu kita papasan sama tukang semua. Jadi berbarengan tuh di waktu yang sama. Ternyata tukang juga kabur semua barengan gitu. Nggak tahu apa yang ya tukang alamin, nggak tahu sih saya, karena saya nggak nanya juga gitu. Jadi barengan keluar, udah buru-buru langsung ngunci pintu, rantain lagi, udah cabut udah gitu. Pas di dalam lift, si Roni nanya gitu, Pak tadi denger nggak? Lu dengeran? Iya sama gitu. Berarti make sure, oh ya udah bener gitu. Besok gimana nih Pak? Gitu, besok gimana nih? Ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Kita jalanin lagi aja, udah biarin gitu ya. Ya saya juga mikirnya, ya itu kerjaan gimana gitu kan, mau nggak mau gitu kan, akhirnya udah. Di hari keempat itu kembali lagi saya sama Roni berdua, karena Agung belum datang, nggak tahu kenapa gitu. Infonya masih sakit, anak masih sakit gitu. Dari keempat, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba si Roni mendadak jadi berani banget gitu. Saya nggak tahu apa yang dia lakuin sebelumnya gitu. Udah Pak, tenang aja Pak. Pokoknya hari ini bakal aman. Nggak bakalan ada kejadian apa-apa. Saya jamin Pak, yakin loh. Saya bilang, yakin Pak 100%. Udah tenang, Bapak aman kita. Oh yaudah kalau aman mah udah tuh. Saya masak di area dapur gitu. Di area dapur kan udah pasti berisik tuh, bunyi kompor, bunyi exhaust, bunyi alat gitu segala macem. Berisik banget gitu. Tapi di belakang saya denger kayak ada banyak orang ngomong gitu. Bukan ngomong sih ya, kayak apa sih ya? Kayak orang lagi ngobrol gitu, banyak orang gitu. Ngerasa gitu, terus ngerasa banyak banget orang yang merhatiin di belakang gitu. Kayak lagi ditontonin kayak gitu. Kayak lagi ditontonin, bener. Dan kan berasa banget ya kalau kita diliatin orang, berasa banget. Berasa banget. Wah ini nggak bener nih saya bilang gitu. Awalnya saya tahan sampai akhirnya saya nggak tahan, saya langsung ngomel ke si Roni gitu. Mana kata lu aman? Lu ngerasain nggak dari tadi nih? Gak tahu nih Pak gitu. Padahal seharusnya aman nih. Lu kenapa yakin aman gitu? Ya mohon sih ini jangan dicontoh ya buat teman-teman yang lain juga ya. Gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong, tadi saya udah taruh kopi hitam Pak sama rokok di depan toilet. Biar dia nggak gangguin kita. Dia ngomong gitu kan. Wah lu mah gila Ron, saya bilang. Ini bukan makin aman malah makin jadi nih. Lu ngerasain gak sih dari tadi gitu saya bilang. Udah tuh di situ saya ngomel-ngomel sama dia kan, udah terakhir saya bilang, gua nggak mau tahu, tuh lu ambil kopi sama rokoknya lu. Iya pak gitu. Saya sambil ngebelakangin, dan di belakang saya tuh persis ada meja stainless gede, gitu kan. Saya bilang sama Roni, ambil tuh, gitu. Buang tuh rokok sama kopi gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngomong lagi mas. Iya, makasih ya. Dan tiba-tiba rokok sama kopinya di belakang meja stainless di belakang saya. Tiba-tiba, Itu saya tahu, Pak, si Roni tau ngomong kayak gitu. Yang di belakang saya tadi itu kosong, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada satu cangkir kopi, bukan cangkir kopi, satu gelas belimbing kopi, sama rokok. Wah, itu langsung panik-paniknya gitu, sebingung-bingungnya, sampai akhirnya, Ron, semua bahan baku yang ada udah saya masukin sebisa-bisanya, alat nggak ada yang,
Taro-taronya karena makin gak enak banget tuh masuk. Wih. Udah makin gak enak banget sampai akhirnya udah mau balik lagi dan saya ngelewatin lorong yang saya kesel banget tadi gitu kan. Lorong panjang lagi yang saya bilang itu. Dan tiba-tiba di belakang saya kedengeran lagi ada yang manggil. Ada suara. Tapi kali ini suaranya beda. Ada dua suara. Suara cewek dan cowok berbarengan. Dan suaranya, kalimat yang keluar tuh kata-katanya, kok pulang? Kok pulang? Wih. Kok pulang? 3 kali suara itu diulang. Dan suara tuh dari deket banget sampai makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu ketika makin jauh feeling saya udah gak enak karena kan ya mitosnya kan kalau suara makin jauh berarti dia makin deket gitu. Dan akhirnya saya mutus untuk keluar dan ternyata situ saya baru tahu hari itu tukang nggak ada. Wih. Karena di tempat biasa ngumpul tukang tuh alat-alat bersih, nggak ada siapa-siapa, udah langsung wah berarti tinggal kita berdua nih gitu. Ron langsung keluar aja Ron, langsung keluar. Dan begitu saya mau nutup pintu dan ngerantai, kan kalau ngerantai biasanya kita agak jongkok jadi masih karena ngerantai kan. Si Roni berdiri samping saya lagi ngerantai, tiba-tiba saya ngeliat posisi dia tuh ngadep ke dalam pintu kaca tadi, sambil mangap gini. Saya sambil ngerantai sambil, ini anak kenapa nih? Ini anak, Ron gitu. Dan ketika saya ngeliat ke depan, Insya Allah. Di situ saya ngeliat 2 sosok. Yang pertama bapak-bapak yang bukain pintu saya di awal. Wih, itu dia. Dan yang kedua ada 1 sosok wanita. Sosok bapak-bapak tadi dari atas ke tengah tuh pakai kaos, tapi dari tengah ke bawah ada kain kafannya mas. Dan sosok wanitanya postur tubuhnya tuh seperti dipocong, tapi nggak ada kain kafannya. Jadi kakinya keikat, tangannya begini, dan masih ada kapasnya, tapi kain kafannya nggak ada. Dan ketika saya kaget, saya nge-freeze diem sambil masih megang rantai. Kedua sosok itu makin lama makin ngedekat ke pintu kaca, makin ngedekat, kayak merhatiin saya, kayak mau nunduk ke saya gitu. Saya nggak bisa gerak sampai akhirnya tiba-tiba ada seorang security yang narik saya berdua langsung sama Roni, ngebangunin saya langsung. Langsung saya dibawa sama security itu sambil digandeng gitu, dibawa ke dalam lift gitu. Saya masuk ke dalam lift sama dia sampai mencetin tombol liftnya itu bapak security itu kan. Udah kalian langsung turun aja. Kalian langsung turun aja, kata bapak security itu. Udah. Di dalam lift saya benar-benar sambil posisi gimana ya? Duduk begitu karena saking lemesnya gitu, dan si Roni benar-benar nyender dong gitu. Sampai pintu lift kebuka juga sekian detik ya kita belum berubah dari posisi yang tadi gitu. Saking kagetnya. Sampai akhirnya kita bisa bangun, Roni keluar cabut gitu. Kita nggak langsung pulang, kita berusaha nenangin diri dulu. Ya ngopi, ngerokok gitu kan. Dan ya udah setelah itu saya langsung besoknya saya update ke kantor pusat saya bahwa saya nggak mau lagi datang ke sana. Terserah gitu, mendingan saya dipindahkan ke tempat lain yang lebih jauh juga nggak apa-apa, tapi saya nggak mau lagi ke sana. Dan Roni setelah kejadian itu 2 hari kemudian dia mengajukan resign. Yang jelas juga dia ngeliat ya soalnya. Dan Agung baru bisa masuk kerja sebulan setelah terakhir kali ketemu sama saya. Cagung. Berarti sakitnya lama juga sih Agungnya? Lama juga. Tapi saya nggak pernah nanya gimana, cuma nanya sekali, lu kenapa nggak masuk gitu? Sakit pak, gak kuat gue setelah di sana. Gitu. Nggak tahu dia shock atau dia ngalamin apa lagi, saya sih nggak tahu gitu. Cuma dan memang mereka berdua nih sebenarnya orang lama yang pernah kerja di situ juga gitu, di dekat situ gitu. Dan mereka juga nggak pernah cerita sebelumnya pernah ngalamin apa di sana gitu. Dan saya sebagai orang baru, ya itu langsung bilang seperti itu di sana gitu. Gitu. Dan ternyata kejadian itu tuh nggak cuma berlangsung di tempat itu. Nggak cuma berlangsung kejadian, nggak terjadi hanya di tempat itu. Nggak tahu kenapa, jujur
ketika saya dipindahkan ke outlet lain, sosok itu masih saya temui. Oh. Nangkep sih saya sih. Sosok itu masih saya temui. Jadi sebagai contoh gini, saya sebelumnya kerja di Jakarta Utara outletnya, terus saya dipindahin ke area Bekasi. Dan ketika saya di outlet Bekasi, saya ngalamin satu kejadian. Jadi di dalam di outlet Bekasi itu kan ya ada gudang, di mana gudang itu ada 2 pintu. Jadi ada gudang barang-barang kering, terus ada gudang barang yang ada freezernya gitu kan. Jadi ada penyambungnya tuh, ada pintu ketika mau dari gudang kering ke gudang freezer, itu ada pintunya. Itu ada pintunya. Terus ketika mau keluar, lampunya itu harus dimatiin. Lampunya itu saklarnya dekat pintu keluar lah gitu. Jadi kita keluar, matiin lampu dulu baru bisa keluar gitu, karena pintunya saklar baru keluar gitu. Pernah satu kejadian saya ngalamin ketika habis ngecek barang-barang di gudang, habis dari gudang freezer, saya udah keluar. Ketika mau keluar ke pintu utama gitu kan, pintu utama gudang, itu saya ngelihat dari pintu gudang belakang, ketika saya mati lampu, cetek, ada sosok yang berdiri di depan pintu sana. Dan sosoknya sosok bapak-bapak yang saya lihat di tempat sebelumnya. Ketika saya matiin, cetek, siapa itu? Saya jalan lagi, hilang, nggak ada. Oh ya udah, cuma halusinasi. Saya mikir cuma halusinasi. Ketika saya matiin lagi, tiba-tiba bapak-bapak itu udah di tengah. Jelas dong berarti mas. Di tengah, maksudnya di tengah dari ujung. Iya, ke tengah gitu. Ke tengah. Wah, sebelum saya nyalain lagi tuh buru-buru kan karena panik. Nggak ada gitu. Wah, nggak bener nih. Itu langsung saya buru-buru matiin, saya nggak pakai lihat lagi. Udah langsung saya buru-buru tutup pintu gitu, buru-buru tutup pintu. Jeder. Nah, terus si sosok wanita ini juga pernah dilihat sama salah satu staf saya yang ngebantu saya ketika pengecekan gudang. Kan saya bilang tadi, pintu area belakang untuk area freezer itu penyambung dari pintu gudang kering. Nah, ketika saya lagi beres-beres barang situ, berdua sama staf ini nih, itu tiba-tiba pintu belakang kebuka dan kelihatan kan kalau apa sih kayak orang ngintip tangannya gini dulu kan kelihatannya. Nah, itu kelihatan tangan dulu nih, dari tangan kiri dulu gini. Itu tiba-tiba si staf itu tuh, Pak gitu. Pak, apa? Pak, lihat Pak. Akhirnya saya nengok, itu kelihatan tangannya dulu keluar. Sampai akhirnya kita buru-buru mundur lari, dan begitu depan pintu, yaudah. Ternyata sosok wanita yang tadi saya bilang. Yang nggak ada kain kafannya itu. Tapi dia berbentuknya apa? Berbentuknya kayak orang dikafanin. Ya, mohon maaf, kayak orang mau dikafanin gitu. Kayak orang mau dikafanin, kakinya diikat, tangannya seperti ini, mohon maaf posisinya, gitu. Dan masih ada kapasnya di sini gitu. Oh, berarti mukanya nggak jelas mas ya? Karena kapasnya bukan itu, cuma di bagian hidung sama mulutnya itu ada kapasnya. Ngeri amat ya. Kalau yang bawa bapak? Kalau yang bawa bapak posisinya dari atas ke sini pakai kaos, cuma dari setengah ke bawah itu kain kafan. Baru nemuin kayak gitu. Itu berarti di semua outlet ada tuh mas? Saya nggak bisa bilang kayak gitu sih ya, maksudnya yang saya lihat di sana gitu, di beberapa outlet yang saya pernah kunjungi juga nggak pernah ada sih mas kayak gitu. Iya sih. Nah, kalau untuk renovasinya sendiri itu kelar nggak waktu itu? Renovasi kelar. Oh, kelar. Renovasi kelar, dan ya jujur setelah itu sampai sekarang pun saya nggak pernah kesana lagi. Oh, kesana lagi udah enggak ya? Tapi renovasi kelar sih. Renovasi kelar ya? Selesai. Emang karena mall biasanya rame kali ya mas ya? Iya. Terus tiba-tiba lockdown, terus nggak ada orang sama sekali yang dateng, ya gitu mungkin. Cuman saya nangkepnya malah kayak apa ini yang ditanam, maksudnya yang disuruh jaga, mohon maaf, buat outlet-outlet ya kan, karena kan semuanya sama ya. Biasanya kalau penunggu tempat kan beda-beda, kalau di sini apa ya biasanya di sini apa ya. Iya, betul. Tapi ini malah semuanya kelihatannya dia juga maksudnya. Terus ada shock sendiri mas yang mas alamin tuh setelah dari situ? Ya setelah itu sih ya udah jadi apa sih, jadi agak ya panik lah gitu ketika benar-benar, makanya pas yang di tempat yang baru
ketika di gudang gitu kan, udah pasti minta temenin salah satu staff gitu, nggak udah tolong temenin dong, apalagi kalau udah malam gitu, tolong temenin dong gitu. Udah nggak mau lagi tuh, dan untuk datang ke outlet yang benar-benar baru udah lama tutup gitu, karena setelah itu kan masih ada beberapa lagi persiapan gitu atau setting tempat untuk outlet yang baru buka lagi gitu. Iya. Udah pasti saya nggak ambil gitu, karena pengalaman gitu Iya. kayak gitu sih mas. Berarti gangguannya nggak selalu malam, Mas? Justru yang saya alamin itu bukan malam ketika tempat pertama, itu pasti di atas asar, di atas waktu asar saya alamin. Malah yang baru-baru buka pintu aja itu pagi ya kan? Jam 11. Jam 11 ya. Karena emang mall gelap sih kalau emang. Gelap banget mas, dan memang ya ya jujur ketika waktu pertama kali datang sana tuh ya kondisi mall cuma tenan saya aja buka, karena yang lain masih pada tutup gitu. Nah kalau untuk customer-nya? Nggak ada, karena udah nggak ada ya? memang Belum? masih lockdown kan. Oh masih waktu itu. lockdown. Iya, memang masih lockdown. Jadi memang untuk persiapan buka nextnya gitu yang belum tahu kapan gitu waktu itu kan karena masih lockdown. Jadi udah di sana saya persiapan untuk ya setting gitu, untuk persiapan menu juga gitu, bikin menu baru gitu. Iya. Nah kalau tim-tim lain nih selain Mas Linggar nih, ada nggak cerita-cerita selentingan digangguin kayak gitu? Ada sih beberapa sih ada sih. Beberapa ada, kayak pernah saya ngalamin juga ikut persiapan outlet buka, tapi itu bukan saya pertama kali buka datang gitu ya. Itu setelah beberapa lama saya baru datang tuh, udah rame lah di sana. Jadi kejadiannya tuh di beda mall ini mas ya, di beda mall lagi gitu. Saya visit, saya datang, nah itu kondisi di sana air memang belum aktif dari pihak mall. Oke. Air belum aktif. Sebenarnya dibilang belum aktif juga, aktifnya masih jam-jaman gitu. Di jam berapa sampai jam berapa, sampai dari jam berapa sampai jam berapa. Akhirnya kita juga mutusin, khawatirnya nanti ketika kita mau buang air kecil atau buang air besar dadakan itu, akhirnya kita beli galon tuh atau aqua banyak gitu nanti untuk ya kebutuhan seperti itu gitu. Jadi kejadiannya waktu itu saya duluan tuh ke toilet, pengen toilet gitu. Nah saya ke toilet, itu bisa tuh lagi bisa airnya gitu. Di urinoir bisa tuh airnya. Oh keluar, oh ya udah. Nggak lama ada satu dari tim IT saya nanya, Gar, toilet bisa dipakai nggak? Bisa gitu. Gue boker nih kata gitu. Tadi gue sih bisa gitu, gue sih bisa. Oh yaudah deh, udah. Nggak lama dia ke toilet. Terus yaudah temenin gue ya, lu nunggu di luar aja. Lu ada aja gitu. Yaudah, malas gue gelap. Yaudah, akhirnya saya nemenin dia, saya nunggu di luar. Nah satu dia teriak-teriak tuh, Gar, apa sih? Gar, apaan gitu? Air nggak nyala nih, gimana gua? Oh yaudah, kalau nggak nyala, bentar gua ambil air dulu di lobi. Jadi toilet, dari jarak toilet ke lobi itu kurang lebih, kalau jalan tuh ada 10 menit lah jalan, karena emang jauh. Jauh. Karena toiletnya di ujung, lobi di depan gitu. Udah, dan tempat titik kumpul kita tuh di area lobi gitu. Jadi kayak tadi saya bilang air, ya makanan ada di sana semua gitu kan. Udah saya ke depan, ngambil aqua 2 botol gede gitu. Pas saya jalan balik tengah jalan tuh kedengaran suara dia teriak-teriak lagi tuh manggil. Gar, gitu. Apaan sih? Buruan. Udah saya lempar dari kolong gitu. Nih gitu. Gak lama dengan posisi masih naikin celana tuh orang tuh keluar tuh. Cabut tuh keluar. Kenapa sih lu? Udah buruan keluar. Nah, pas sampai depan ketika udah tenang baru dia cerita. Jadi kan tadi saya bilang kan ketika dia teriak yang air habis saya ke depan tuh. Nah, dia nungguin tuh dalam toilet. Akhirnya udah ngedumel sendiri dah. Linggar lama banget lagi gitu kan. Terus tiba-tiba di samping bilik ada yang ngomong. Kalau katanya suara saya. Nyalain aja Bang, itu coba aja Bang pencet tombol flashnya gitu. Nggak bisa. Coba bisa, kalau nggak pakai bidet yang selang buat itu kan. Nyala nggak gitu. Pakai selang itu nyala nggak selangnya, nanya gitu kan. Nggak bisa, Gar. Orang gue udah bilang nggak bisa. Terus kata dia pas gue nyebut nama lu nih, gue baru inget. Kan tadi Linggar ke depan ya. Gitu kan. Udahlah gitu, dia nyebut lagi. Dia berusaha manggil nama saya, Gar. Gitu. Terus yang di sebelah bilik ngomong, orangnya lagi ngambil air Bang. Tiba-tiba kayak gitu. Kacau. Orang lagi ngambil air Bang. Udah, makanya gue teriak-teriak di situ, langsung teriak-teriak tuh manggil-manggil lu buru-buru biar gue bisa keluar dari situ katanya gitu. Itu sih. Berarti itu mah nggak kelihatan ya sebenarnya, ganggunya nggak kelihatan jujur. Berarti mall emang banyak juga cerita horor ya, Mas Linggar ya.
Oke, Mas. Itu pas momen yang tadi hampir pingsan tuh ya si Roni di kaca. Itu momennya emang pas banget, emang ada lagi security patroli, apa emang dia udah gelagat dari jauh ngeliat apa gimana tuh? Nah jujur pas saya keluar sama Roni itu udah nggak merhatiin area sekitar mas, bener-bener nggak merhatiin area sekitar, Iya karena udah sih. panik dari dalam gitu, Iya, udah panik iya. dari dalam itu juga tahu-tahu ya saya pun berasa ditarik gitu, berasa ditarik dan ketika tarik ngeliat oh security gitu gitu, Hmm. kayak gitu aja gitu ya. Saya sih nggak tahu apa security itu emang tahu sebelumnya Hmm. atau apa gitu kayak gitu, nggak tahu juga sih gitu kayak Nah, gitu. Cuma di situ saya memang sebelumnya nggak ngeliat security itu sih kayak gitu. iya sih. Itu kalau nggak ada security gimana kejadian itu, Wah Mas? nggak tahu deh mas, bisa pingsan itu bisa itu Iya. mungkin kali. Makanya. Oh, itu dulu udah nge-freeze berarti ya? Udah Udah nggak nge-freeze. bisa ngapain mas, posisinya masih megang rantai, masih ngelanjutin buat kunci gitu, masih ngelanjutin buat kunci rantai gitu kayak gitu. Hmm. Karena ya kegiatan terakhir yang saya lakuin yang saya ingat itu gitu. Dan terakhir ya ketika ditarik security baru baru mulai agak kembali kesadaran, Hmm. tapi benar-benar normalnya ketika udah sampai lantai bawah gitu, keluar dari Oh, iya. begitu pintu lift kebuka, oh ya baru bisa balik kesadaran dan baru bisa ya hilang lah lemesnya gitu, lumayan hilang lemesnya gitu. Berarti security tahu dong, Mas tuh lagi ngapain, lagi ngadapin apa, tahu dong. Di lift dia ngomong apa tuh? Enggak, di lift cuma ketika, jadi dia nggak ikut masuk lift mas, dia nggak ikut masuk Oh, lift, iya. jadi Iya. saya dibawa, digandeng gitu, digandeng Hmm. berdua sama si Roni, saya diminta ya agak didorong sih masuk lift, agak dorong, terus dipencetin pintu liftnya, udah kalian turun aja langsung bawah gitu. Hmm. Udah, jadi di dalam lift pas saya berdua sama Roni, Hmm. cuma berdua doang sama Oh, dia Roni. stay di situ berarti ya? Security Mungkin stay ya? kayaknya sih masih stay di situ sih. Wih, keren juga sih security-nya. Nah, kalau tukang-tukang tuh, Mas, masih penasaran nih. Ini dia tuh seintens itu juga nggak sih gangguannya sih? Nah, kalau tukang-tukang yang saya pernah ngobrol terakhir doang ya, gitu pernah ngobrol terakhir ketika ketemu di tempat lain, itu sama ngalaminnya, tapi dia tuh lebih ke sosok yang bapaknya aja. Hmm. Bapaknya aja tiba-tiba mereka tadi cuma bekerja berenam, tiba-tiba ada 7 orang. Wah, berarti ngikut dong dia. Ya, gitu, ada 7 orang. Terus tiba-tiba ada bapak keliling-keliling muter situ, bapak-bapak yang sama ya. Hmm. Tapi nanyain satu, ngeliat anak saya nggak? Oh, ini maksudnya tukang belum pada tahu itu sosok apa ya? Belum. Sosok siapa itu belum tahu ya? Belum. Oke, Mas Inggar pertama datang yang masukin itu gitu ya. Nah, bapak itu selalu nanya hal yang sama. Oh. Ngeliat anak saya nggak? Jadi semua ditanyain tuh ya. Ibaratnya semua harus perkenalan dulu lah ya. Iya. Tapi yang saya masih janggal nih, kenapa Mas Inggar bisa masuk ya? Posisi lagi kekunci gitu. Ya jujur mungkin beberapa orang bakalan nggak yakin, tapi ya itu pun yang saya pertanyakan sampai sekarang gitu. Karena ya jujur begitu saya keluar, ya nggak tahu ya apa mungkin itu di prank sama Roni sama Agung, saya juga nggak tahu sih ya gitu. Cuma begitu keluar, belum keluar sih, begitu saya sampai depan, itu posisi masih di rantai dan kunci. Iya ya. Tapi Dan saya benar-benar di dalam. sama sekali nggak ada firasat apa gitu Mas pas dia. Kalau pas itu saya nggak ada feeling apa-apa ya, karena saya mikir masih satu ada tukang gitu. Kedua, ya saya juga mikir ya segimanapun nggak mungkin saya bisa masuk ke dalam gitu, karena kalau nggak dibukain ya. Iya. Saya mikir gitu, tapi ketika melihat ya muka mereka berdua, paniknya mereka berdua, ya agak aneh juga gitu. Dan di hari pertama kan memang belum ngalamin hal yang aneh-aneh gitu mas sebenarnya. Iya. Tapi setelah rentetan kejadian selama beberapa hari itu baru mikir kayak, lah terus gimana ya, kok gue bisa masuk ya? Iya makanya. Kayak gitu. Sampai sekarang pun masih bertanya-tanya karena gimana saya bisa masuk, padahal ya secara logika ya kunci sama mereka. Mereka datang lebih telat daripada saya. Dan sosok yang bukan pintu saya lihat di hari terakhir ya, saya yakin ya bukan manusia. Karena udah jelas banget tuh ya nampak ya. Ya itu yang nampak itu bisa diceritain gak sih mas? Apa pernah denger kisah-kisahnya? Kenapa dia bisa ngegangguin orang di sekitar tuh? Iya, jadi ada satu orang yang waktu itu nyampein ke saya juga gitu. Ketika saya cerita masalah ini gitu ya. Ketika saya cerita-cerita. Nah ini orang ya memang dia bilang dia punya kemampuan seperti itu gitu ya. Jadi versinya dia bilang sosok ini adalah sosok bapak dan anak katanya mas. Oh jadi bapak sama cewek itu? Iya. Oh. Bapak dan anak. Dimana si anak ini, ya mohon maaf ya ini versinya dia meninggal karena diperkosa dan dibunuh. Di situ? Lokasinya ya nggak tahu zaman kapan, tapi lokasi di situ. Dan jujur si bapaknya ini sampai dia meninggal nggak nemuin jasad si anak.
Oh, makanya dia tanya-tanya ke orang-orang tuh. Iya. Oh, Gitu. gokil. Yang saya tahu infonya seperti itu kabar beritanya. Tapi kebenaran seperti apa saya juga nggak tahu ya. Cuma itu yang saya disampaikan ke saya seperti itu. Oke, wah, menarik nih ceritanya Mas Linggar nih. Saya aja merinding-merinding ini, serius. Wah, Mas Linggar, kira-kira ada pesanan kesan nggak nih buat teman-teman di rumah nih? Buat teman-teman di rumah ya, kalaupun ke tempat baru ya lebih banyak berdoa aja dan mungkin banyak tanya aja dulu sih kalau tempat baru ini ada apa sih di sana kayak gitu sih. Iya sih. Gitu. Dan ya tetap harus lebih berani sih, kita harus lebih berani dan lebih yakin gitu ketika ke tempat-tempat yang apa ya, yang udah lama nggak dijamah orang kayak gitu sih. Tapi usahain jangan sendiri sih kalau Iya, iya. Tapi yang udah-udah nih Mas, senior tuh yang tahu biasanya nggak mau ngasih tahu. ya. Iya, karena pikiran dia kan, nanti bocah takut nih. Gitu. Mending dia ngerasain aja sendiri gitu kan. Yang udah kayak gitu sih. Oke, makasih banget nih Mas Linggar udah datang makasih banyak. ke podcast channel, mau share pengalamannya. Semoga Mas Linggar sehat selalu, Amin, makasih sukses selalu. Oke, makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Oh ya, buat teman-teman yang mau nyaksiin podcast kita via audio, bisa mampir aja di Spotify kita di podcast channel. Oke, Mas Linggar, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Siap, makasih banyak. Paling gua, Sama-sama. Mas Linggar, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.